Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, my friend. Good morning, Miss Uum and Miss Dia. How are you? I hope you are always happy forever. Let me introduce myself. I'm Isni Rahma Wahyudati, number 21014200041. Here, we will talk about analyzing literary works. Okay, the literary work that I will analyze this time is a poem entitled Gugur by W.S. Rindra through an objective approach. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan saya presentasikan pada kali ini. Yang pertama adalah hakikat karya sastra, kemudian ada hakikat puisi, pendekatan objektif, lalu masuk pada unsur batin puisi, yaitu tema, amanat, rasa, dan nada, kemudian masuk ke unsur fisik dari puisi sendiri, yaitu kajian rima, kajian kata konkret, kajian diksi, kajian gaya bahasa, kajian imajinasi dan citraan, dan terakhir kajian tipografi. Sebelum kita masuk pada analisis karya sastra, kita perlu ketahui dulu apa sih itu hakikat karya sastra. Sumarjo dan Saini tahun 1988 mengungkapkan pendapatnya bahwa karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan, dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Hakikat karya sastra. Karya sastra sendiri itu adalah hasil imajinasi dan hayalan pengarang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan dan lisan. Karya sastra terbagi atas 3 jenis, yaitu puisi, prosa, dan drama. Kemudian ada hakikat puisi. Robert Dalam Badrun tahun 1989 berpendapat bahwa sebuah puisi diawali dengan kenangan dan diakhiri dengan kebijaksanaan. Sedangkan Meyer dalam Badrun tahun 1898 juga mengungkapkan pendapatnya bahwa puisi bukanlah metode komunikasi yang sederhana, tetapi merupakan pengalaman yang unik. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi hadir dari sebuah pengalaman, di mana pengalaman tersebut yang mengandung nilai keindahan dan menimbulkan suatu pemaknaan. Puisi memiliki 3 ciri, yaitu pemadatan, pemusatan, serta pemaknaan yang dalam. Dalam menganalisis karya sastra ini, saya akan menggunakan jenis pendekatan objektif. Pendekatan ini berorientasi pada karya sastra itu sendiri, tanpa dia pahami dalam hubungannya dengan pengarang, masyarakat yang melatar belakanginya maupun pembaca. Analisis karya sastra hanya mendasarkan pada unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra tersebut. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungannya dengan realitas. Pada tahun 1990, Welek dan Warren menyebutkan pendekatan objektif sebagai pendekatan intrinsik karena kajian difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Contoh analisisnya seperti tema serta gaya bahasa. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membacakan puisi Gugur karya W.S. Rindra yang pastinya menjadi topik, menjadi objek pembahasan saya kali ini.
Gugur. Buah karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai sagam menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah. Tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah. Karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang." Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar. Karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini." Hari pun lengkap malam.
ketika menutup matanya. Setelah mendengarkan pembacaan puisi yang mohon maaf jika emang kurang enak didengar, kita akan masuk pada pembahasan unsur batin dari puisi. Yang pertama ada kajian tema. Apa sih tema itu? Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari suatu hal. Dalam penerapannya, tema menjadi sentral atau pusat dari suatu karya sastra tersebut. Dalam puisi yang berjudul Gugur ini, W.S. Rendra mengambil tema perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah di tanah Ambarawa, di kota Ambarawa. Kutipannya terlihat di ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ini terlihat bahwa si pahlawan, si pejuang itu benar-benar sedang berjuang untuk kemerdekaan kota kesayangannya, yaitu kota Ambarawa. Kemudian kita masuk pada kajian amanat. Amanat mengarah pada nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Dalam hal ini, nilai yang terkandung dalam puisi Gugur adalah menumbuhkan rasa mencintai dan memiliki terhadap bumi pertiwi, serta nilai pantang menyerah dan tangguh dalam menghadapi masalah. Ada sebuah kutipan seperti ini, yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Bait tersebut mengingatkan kita bahwa kita tak perlu bersikap sombong dalam menjalani kehidupan ini. Karena pada dasarnya, kita semua hanya makhluk biasa yang tidak punya kemampuan apa-apa jika dibandingkan dengan Sang Maha Pencipta. Seberapa keras pun seseorang mempertahankan keangkuhan serta kesombongannya, akan ada saat di mana takdir akan membawa ia pada keadaan awalnya yang bukan siapa-siapa. Selain tema dan amanat, dalam unsur batin puisi, ada pula kajian rasa dan kajian nada. Kajian rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. Dalam puisi ini, rasa yang ingin diungkapkan W.S. Rendra adalah rasa terharu dan rasa bangga. Bangga bahwa ada sosok pejuang yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, ia rela mengorbankan apapun bahkan nyawanya. Kemudian ada kajian nada. Nada atau tone adalah sikap penyair terhadap pembacanya, serta nada berhubungan dengan tema dan rasa. Nada yang digunakan pengarang adalah nada kagum. Berikut kutipan yang meyakinkan saya bahwa nada tersebut adalah nada kagum. Kutipan tersebut adalah sesudah pertempuran yang gemilang itu. Nah, di sini pengarang bersikap seperti, wah, pertempuran yang gemilang. Kata gemilang itu menunjukkan nada kagum. Kagum terhadap pahlawan tersebut. Kita sudah mengetahui tentang unsur batin puisi, kemudian sekarang kita masuk pada unsur fisik puisi. Kita awali dengan kajian diksi. Setiap kata akan menghadirkan arti dan fungsi tertentu dalam sebuah puisi. Mayer, dalam Badrun tahun 1989, mengemukakan bahwa dalam fungsinya untuk memadatkan suasana, kata-kata dalam puisi hendaknya dapat menyampaikan makna secara lembut dan bersifat ekonomis. Dengan demikian, kata harus disusun dengan baik agar maksud dan perasaan pengarang mampu tersampaikan melalui puisi tersebut. Diksinya seperti apa? Yang pertama, W.S. Rendra menggunakan kata ia dipilih
untuk menggambarkan sosok pejuang yang telah berusia senja namun memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian ada kata merangkak, maut, dan menutup mata, mewakili keseluruhan isi puisi ini. Si pejuang terus merangkak menuju kota kesayangannya, meski harus berakhir dengan kematian yang ia rasakan. Keberhasilan pengarang dalam menyusun kata-kata inilah yang mampu membuat maksud pengarang tersampaikan dan tertuang ke dalam puisi gugur ini. Kajian rima. Rima atau irama adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi, baik itu di awal, tengah, atau di akhir baris puisi. Saya menemukan 2 rima dalam puisi gugur karya W.S. Rendra. Yang pertama adalah rima rangkai, dan yang kedua adalah rima patah. Rima rangkai dapat dilihat pada kutipan bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Di setiap akhir kalimat selalu berakhiran dengan huruf A. Jadi dapat disebutkan sebagai rima rangkai. A. Lalu rima patah. Contohnya pada kutipan, ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Dapat dilihat bahwa akhiran kalimat pertama berbeda dengan akhiran kalimat selanjutnya. Pertama diakhiri dengan K, selanjutnya diakhiri huruf A semua. Jadi A, B, B, B gitu. Kemudian kajian majas. Menurut Abrams tahun 2012, bahasa kiasan merupakan penyimpangan dari makna bahasa yang biasa, yang makna katanya atau rangkaian katanya digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu. Kemudian Perinke dalam Badrun tahun 1989 juga menjabarkan bahasa kiasan, yaitu bahasa kiasan dapat menyampaikan makna secara efektif karena dapat memberikan kenikmatan imajinatif pada pembaca, merupakan sebuah jalan untuk menyampaikan imajinasi tambahan dalam puisi, suatu cara untuk menambah intensitas, dan alat untuk pemusatan dan sekaligus sebagai alat untuk menyatakan sesuatu secara jelas. Dengan begitu, gaya bahasa atau bahasa kiasan berfungsi untuk memberikan kesan menarik dan hidup pada sebuah puisi. Saya menemukan 4 majas dalam puisi gugur karya W.S. Rendra. Yang pertama ada majas repetisi, majas metafora, majas personifikasi, dan terakhir adalah majas simbolik. Majas repetisi. Majas ini ditandai dengan pengulangan kata-kata tertentu. Berikut contoh-contoh kutipannya. Yang pertama, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat penghormatan pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Terlihat sekali bahwa di sini ada pengulangan kata bumi. Selanjutnya, ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Di sini ada pengulangan kata ia adalah bumi. Ia adalah bumi gitu. Selanjutnya ada yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah. Pengulangan kata apa? Pengulangan kata tanah. Majas metafora dan majas simbolik. Pertama, kita akan bahas tentang majas metafora terlebih dahulu. Majas metafora membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Dalam puisi ini terlihat pada kutipan, bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Hal yang menandai bahwa kutipan tersebut masuk ke dalam majas metafora adalah adanya kata bagai.
Si pejuang diibaratkan seekor harimau tua yang menghadapi berbagai tantangan dan rintangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, matanya menatap sinis atau tidak suka kepada para musuhnya agar pergi meninggalkan kota Ambarawa. Kemudian majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol untuk menyatakan maksud tertentu. Yang pertama, contohnya adalah bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat tautan yang sah, bumi kita adalah kehormatan, bumi kita adalah jiwa dari jiwa, ia adalah bumi nenek moyang, ia adalah bumi waris yang sekarang, ia adalah bumi waris yang akan datang. Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa bumi berperan penting bagi manusia sehingga bumi dianggap segala-galanya. Oleh karena itu, keberadaan bumi layak diperjuangkan dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup selanjutnya. Kedua contoh kutipannya adalah kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Kata berpelukan di sini menunjukkan simbol bahwa si pejuang akan dikuburkan dalam tanah. Ia akan menyatu dengan tanah dalam waktu yang sangat lama sehingga seakan-akan ia berpelukan dengan tanah. Majas terakhir yang saya temukan adalah majas personifikasi. Majas ini memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati, sehingga seolah-olah dapat bertingkah laku layaknya manusia. Dalam puisi gugur ini, majas personifikasi terlihat pada kalimat yang pertama, belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Kata-kata maut pun menghadangnya memberikan kesan seolah-olah maut atau kematian benar-benar terlihat wujudnya di depan si pejuang dan menghentikan langkahnya. Yang kedua kutipannya adalah bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Dalam kalimat tersebut, kata menyusui mewakili sifat manusia yang mengakibatkan kata bumi bertingkah laku layaknya manusia. Lalu bumi berpeluh dan terbakar. Kata berpeluh artinya berkeringat atau mengeluarkan keringat. Kata ini menggambarkan keadaan bumi yang kurang baik akibat peperangan atau keributan yang telah terjadi. Kajian imajinasi dan citraan. Menurut Badrun tahun 1989, imagery berfungsi untuk memperjelas dan menimbulkan suasana khusus. Imagery merupakan efek pikiran yang timbul sebagai refleksi atas objek yang dilihat, dirasakan, dan sebagainya. Imajinasi sendiri memiliki beragam bentuk, seperti imajinasi suara, imajinasi penglihatan, serta imajinasi sentuh. Di sini saya menemukan dua imajinasi, yaitu imajinasi penglihatan serta imajinasi rabaan. Imajinasi penglihatan terletak pada kutipan, ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pilar terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Pembaca, setelah membaca kutipan ini, seolah-olah dia melihat apa yang sedang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan dalam puisi tersebut. Lalu imajinasi rabaan, terlihat pada contoh ketika anaknya memegang tangannya. Kata yang membuat kalimat ini masuk ke imajinasi rabaan adalah kata memegang. Kajian terakhir yang akan saya bahas adalah kata konkret dan tipografi. Unsur fisik kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memungkinkan munculnya imaji. Karena sebelumnya hanya ada dua imaji yang saya peroleh, maka di sini juga hanya ada dua kata konkret. Yang pertama adalah ia merangkak, yang menimbulkan imaji penglihatan, dan kata memegang, yang menimbulkan imaji rabaan. Tipografi.
Dalam puisi Gugur karya W.S. Rendra ini, jenis tipografi yang digunakan tidak terlalu aneh dan terbilang cukup umum. Puisi ini terdiri dari beberapa bait yang setiap baitnya memiliki jumlah baris yang berbeda, serta tidak selalu dimulai dengan huruf kapital di awal kalimat. Dari pembahasan panjang yang telah kita lewati, dapat disimpulkan. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pendekatan objektif menekankan pada kajian unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Berdasarkan pendekatan ini, diketahui bahwa puisi Gugur karya W.S. Rendra bertema perjuangan untuk merebut kemerdekaan di kota Ambarawa. Dilihat dari kebahasaannya, puisi ini mengandung majas dan imajinasi yang membuat puisi lebih indah dan menarik. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam puisi ini tentang kecintaan dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan lagi bahwa puisi ini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri dibandingkan puisi-puisi lain. And the last, thank you for your attention. Sorry if there are many wrong words. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.